Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Sebagai orang beriman Katolik, tidak bisa ditinggalkan cara hidup yang saling mengasihi. Karena dengan demikian, Anda, saya, serta kita semua menjadi kuat. Kesaksian itu kita harus tinggal di dalam kasih itu dan juga bisa masuk di dalam budaya baru dimanapun kita tinggal tanpa harus membawa kebencian, melainkan kedamaian dan sukacita karena kekayaan budaya, cara memuji dan memuliakan Tuhan di setiap langkah kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih. Di dalam bacaan pertama, Lukas menyampaikan bahwa Paulus dan juga Barnabas tak henti-hentinya memberikan nasihat secara terus-menerus agar jemaat yang ia layani senantiasa bertekun dan setia ketika mengalami penderitaan karena beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita juga diajak untuk belajar menghargai penatua-penatua yang dipilih, yang dituakan di mana kita berada. Tetapi juga kita diajak untuk belajar menjadi orang beriman yang cerdas, yang tidak terpengaruh oleh karena polarisasi yang bernaung di dalam agama, meskipun sebetulnya jauh daripada nilai-nilai agama yang ada. Meskipun berteriak atas nama iman, tetapi seringkali yang terjadi pandangan dan kebenaran menurut pribadi tertentu dan bukan kebenaran yang dikehendaki Allah. Saat ini di tengah kehidupan kita ada beberapa kelompok yang membentuk dan menganggap diri sebagai oposisi, sebagai kelompok yang senantiasa berbeda, senang mengkritik tetapi tidak pernah memberikan sebuah solusi. Senang meminta ini dan itu tetapi tidak pernah mau memberi. Sering mengkritisi apa yang ada, tetapi apa yang dikatakan belum pernah dilakukan. Ada sebuah nasihat dari orang bijak yang mengatakan, sebagai manusia, Anda dan saya serta kita semua tidak akan mampu memberikan segala sesuatu yang sebetulnya kita sendiri tidak memilikinya di dalam persiaran hidup kita. Mungkin Anda, saya, atau kita semua adalah termasuk orang yang pandai mengeluarkan ide-ide yang begitu indah, tetapi hanya sebatas ide dan tidak bisa diterapkan di dalam kenyataan sebagai hidup orang beriman. Maka hari ini kita diingatkan sebagaimana dikatakan di dalam Injil suci Yohanes. Kita diingatkan oleh Yesus bahwa Ia memberikan sebuah perintah baru, yaitu supaya Anda, saya, serta kita semua saling mengasihi, sama seperti Yesus telah mengasihi kita. Demikian pula kita harus mengasihi dan saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa Anda dan saya serta kita semua adalah murid Yesus, yaitu jika Anda, saya, serta kita semua saling mengasihi.
Pertanyaan refleksi bagi Anda, saya, serta kita semua. Sudahkah kita sebagai orang beriman saling mengasihi? Tidak usah dalam lingkup luas dalam masyarakat. Kita bisa mulai dari lingkup paling utama dan sel yang utama dari gereja, yaitu keluarga, komunitas, dan orang-orang yang ada di sekitar di mana kita tinggal. Sudahkah kita saling mengasihi? Atau kita lebih sering menuntut supaya orang ini mencintai kita, mengasihi kita, tanpa harus belajar merefleksikan dan mengevaluasi, sudahkah aku mengasihi? Ataukah kita hanya seringkali meminta perhatian, merasa bahwa kita yang selalu memulai, merasa bahwa kita yang selalu berinisiatif, tetapi hanya ide dan tidak pernah melakukan atau memberikan solusi yang nyata di dalam persiaran hidup kita. Saling mengasihi bukan hanya sekedar menuangkan apa yang kita pikirkan, bukan hanya sekedar memuaskan apa yang menjadi ambisi kita atau yang penting sudah keluar dalam bentuk kata-kata. Tetapi saling mengasihi berarti kita menawarkan opsi-opsi yang baru, yang kreatif, yang mampu memberikan solusi, yang membawa persatuan tetapi bukan perpecahan, yang membawa keselamatan dan bukan keuntungan kelompok-kelompok tertentu. Ketika keputusan yang diambil, ketika sikap yang kita berikan tidak disemangati atau didasarkan pada sikap saling mengasihi, seringkali apa yang kita putuskan selalu berpihak kepada mereka yang diuntungkan. Siapa yang diuntungkan? Tentu kelompok-kelompok yang senang mengatasnamakan agama tetapi sebetulnya tidak mengerti apa yang dipilih. Seringkali kita pun jatuh pada sikap bahwa kita sudah merasa memberikan perhatian, merasa bahwa kita yang paling sering melayani, merasa tidak dihargai pendapatnya, tetapi kita tidak mau mengevaluasi apakah yang sudah kita sampaikan itu sudah kita lakukan sendiri, ataukah kita hanya sibuk dengan pikiran kita, sibuk mengkritik sana kemari, tetapi seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Begitu banyak ide tetapi tidak pernah memberikan solusi atau tindakan nyata di dalam kehidupan nyata. Gereja yang hidup bukan hanya sekedar dari kumpulan-kumpulan ide yang begitu indah, tetapi bagaimana setiap anggotanya senantiasa terlibat di dalam pelayanan dan menjadi diri sendiri, tanpa harus menghakimi, tanpa harus menghukum satu dengan yang lain, tetapi justru saling mengasihi. Ketika ada sesuatu yang tidak tepat, ditunjukkan ketidaktepatannya, dibimbing, diarahkan, sehingga semakin banyak orang diselamatkan. Bukan justru menunggu kesempatan seseorang itu melakukan kesalahan sehingga kita boleh menghakimi, tetapi Anda dan saya serta kita semua ditantang untuk menciptakan kedamaian dimulai dari yang paling utama, diri kita sendiri, keluarga, komunitas di mana kita tinggal. Berhenti saling menuntut, berhenti merasa sudah paling mengasihi, karena kasih yang tulus dia selalu didasarkan pada sikap nothing tulus. Artinya mencintai dengan tulus ikhlas. Artinya mencintai tanpa pamrih. Jika kita melakukan karena kita ingin dipandang sebagai orang yang mencintai. Jika kita melakukan segala sesuatu yang ada di dalam hidup kita karena kita ingin dipandang sebagai orang yang suci dan baik, maka ada yang salah dengan cara kita menghidupi apa yang kita imani. Penglihatan yang terjadi di dalam penglihatan Yohanes sebagaimana dikatakan di dalam bacaan kedua pada hari ini dari kitab Wahyu mau mengingatkan kepada kita semua, suatu ciptaan baru akan mulai.
hadir di dalam sukacita dan kebahagiaan sejati. Kesesakan dan kecemasan tidak akan ada lagi di dalam Yerusalem yang baru, yaitu suasana di mana setiap anak-anak Allah, setiap anak-anak dari terang berani untuk saling mengasihi, berani untuk berkorban, meskipun harus terluka oleh orang yang paling kita cintai. Jika kita masih menggerutu dengan perhatian yang kita berikan, dengan pelayanan yang kita berikan, jika kita masih memikirkan tentang hasil ketika kita menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, atau kita mengikuti pelayanan untuk memuliakan Tuhan, maka kita harus belajar menjadi dewasa di dalam iman, agar apa yang dikehendaki Allah, yaitu cinta kasih Allah kepada umatnya, terus berkembang. Jika kita mau dan senantiasa menjadikan diri kita tanda dan kehadiran kasih Allah di dalam kehidupan nyata kita, dan bukan hanya di dalam rangkaian kata yang membentuk kalimat puisi yang indah untuk didengar, tetapi kumpulan-kumpulan dari setiap pilihan yang kita pilih untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan nyata kita. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Cinta kasih Allah akan begitu menjadi indah ketika Anda dan saya serta kita semua mampu untuk saling mengasihi. Saling mengasihi yang dikehendaki Allah ialah cinta yang tulus, yang tanpa pamrih, yang tanpa pilih-pilih, tetapi rela berkorban demi kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin.